Maling teriak maling, merasa diri terintimidasi. Siapa coba? Aduh, ampun. Aku tuh sebetulnya geli dan kasihan, tapi mau gimana lagi ya? Ya udah, lu jual, gue borong. Oke? Saya nggak takut, demi kebenaran dan demi kesehatan mental dan melindungi anak-anak kita dari ini. Namanya memperpanjang persoalan, ya. Nggak tahu, karena mungkin kalau tidak ada berita seperti ini, mungkin anaknya nggak akan jadi pemain sinetron atau bagaimana gitu ya. Jadi apa sih maunya? Dan ada yang mengklaim bahwa dia mampu dan sanggup membiayai gala tanpa donasi dari siapapun. Nah, udah nggak usah pusing-pusing deh Pak. Saya mah berterima kasih ya, bersyukur dan alhamdulillah kalau memang itu bisa. Tapi nggak usah mikir terlalu jauh, selesaikan dulu aja dengan istri Bapak, mantan istri Bapak, dan anak Bapak. Itu aja dulu Pak. Berikan dia tunjangan agar dia bisa hidup berkelangsungan, menjadi orang yang lebih hebat lagi, ya. Jangan sampai hidupnya sengsara karena Bapak. Kasihan kan? Nah, lebih baik serahkan saja gala kepada orang yang sudah sanggup membiayai dia. Aduh, capek dong. Saya sudah istilahnya membantu dari belakang layar untuk bisa menang. Terus sekarang mau disomasi balik. Somasi. Mau diapain namanya? Apa tuh namanya? Ya elah, gak usah lah ya bikin pusing kayak begini. Lebih baik sebenarnya konsentrasi aja deh, gak usah pusing-pusing ya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengaparkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Dr. Lita Gading kembali buka suara soal serangan bertubi-tubi yang dialamatkan kepada Haji Faisal dan keluarganya, juga oleh pengacara Farhad Abbas, pengacara yang membela Dodi Sudrajat. Nampaknya Lita Gading gemas karena hal ini juga akan mempengaruhi mental dari Gala Sky Ardiansah. Karena terus saja dicecar. Lita Gading juga mengatakan bahwa maling jangan teriak maling. Karena baru-baru ini Dodi Sudrajat dan Farhad melalui Farhad Abbas juga mempersoalkan rumah donasi, mempersoalkan konten-konten, dan mempersoalkan banyak hal, dan termasuk puji dan torik yang mau dilaporkan ke polisi karena kebucinannya. Hal itu membuat psikolog Dr. Lita Gading geram dan akhirnya siap menjadi bemper untuk jangan cuma mau memperpanjang lagi. Dia juga mengatakan dia tidak ingin ketenaran di dalam kasus Gala Sky Ardiansah ini. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, apa yang diucapkan oleh Dr. Lita Gading? Simak saja di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap hentikan jari. Seperti itu. Maling teriak maling, merasa diri terintimidasi. Siapa coba? Aduh, ampun. Aku tuh sebetulnya geli dan kasihan, tapi mau gimana lagi ya? Ya udah, lu jual, gue borong. Oke? Saya nggak takut, demi kebenaran dan demi kesehatan mental dan melindungi anak-anak kita dari... Hai guys, ketemu lagi dengan saya. Tahu nggak guys, hari ini aku mau bukber sama siapa? Sebelum aku berangkat terbang, saya mau ketemu dulu sama teman-teman ya, sama orang-orang kantor. Tapi anyway, bosnya nggak jadi ikut karena katanya ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, jadi saya mewakili beliau untuk kita kumpul-kumpul bersama semua tim karya
Gitu loh, darling. Oke, sekarang ada gosip apa? Gosip apa gosip? Nah, soal DNA itu penting, nggak apa-apa, biarin aja, ladenin aja. Karena akan semakin dia berkoar-koar, akan semakin ketahuan siapa belangnya, gitu loh. So gini ya guys, kan kamu tahu dong analogi orang, kalau orang baik ketemu sama orang baik, ya kan? Begitu juga sebaliknya. Namun yang sekarang ribut-ribut mengenai tes DNA dan sebagainya, itu kan ada yang nunggangin tuh, ya kan? Ada yang nunggangin yang pengen ikut tenar juga, ingin terpublish dengan secara kasusnya ini. Jadi nggak apa-apa, biarin aja, akan ketahuan gitu loh. Lucu juga kan kalau sampai orang yang ngurusin masalah ini ikut dompleng juga sama kliennya. Artinya apa sih? Kasihan, miris aku dengarnya ya. Oke guys, sampai ketemu lagi ya. Saya mau ke mana yo? Pokoknya nanti malam saya akan terbang jauh ya, mudah-mudahan selamat ya, dan kembali mungkin setelah lebaran ke Indonesia. Bye, salam Lita Gading. Kalau saya mau tenar dalam kasusnya Gala, kemarin-kemarin saya udah mau tuh diwawancara dari sana sini oleh wartawan. Tapi tanya sama wartawan G, ada nggak saya mau diwawancarain? Nggak ada. Siapapun yang menghubungi saya wartawan, mohon maaf, saya tidak menerima. Tanya semua. Saya udah tenar, jadi saya nggak perlu numpang tenar. Ngerti? Jadi saya itu dalam kasus ini saya selalu ada di belakang layar, dan saya tidak pernah mau menunjukkan muka saya kalau mau membantu orang. Itu namanya saya berkomentar seperti ini karena saya ingin mendapat dukungan dari para netizen semuanya. Karena apa? Ini penting untuk kemajuan Gala, ini penting untuk kemenangan Gala. Oke? Dan mereka para netizen juga itu punya andil dalam kasusnya Gala. Mereka yang mensupport, mereka yang bisa memberikan support moral terhadap Gala. Oke? Nah, jadi denger ya, saya tidak numpang tenar. Kalau saya numpang tenar, saya muncul di mana-mana. Tidak perlu. Buat saya yang penting duit saya di perusahaan, bukan di kasus ini. Lu bisa nggak cari duit tempat lain? Jangan cari duitnya cuman bongkar-bongkar kasus orang aja. Ups, ada yang mengancam saya. Nih lihat nih, aku aja masih di mobil. Tuh kan, tadi kan aku posting nih tentang Gala, ya nggak sih? Dia bilang ngapain sih kamu urusin soal Gala? Nggak usah ikut campur. Emang kamu siapa pakai ngancam-ngancam saya? Kalau kamu mau tahu siapa saya, cari tahu dulu siapa saya, oke? Dan satu lagi, saya tidak peduli Pak Haji Faisal itu kenal saya atau tidak, oke? Yang jelas saya ada di belakang layar. Ingat itu. Saya nggak kenal, dan saya tidak perlu membantu orang itu harus kenal sama orangnya, oke? Karena saya peduli sama Gala. Saya peduli tentang perkembangan Gala, oke? Aduh, kamu siapa? Hah? Pakai ngancem-ngancem segala. Enak aja kau. Hey guys, katanya ada yang mau banding ya, di pengadilan kasusnya Gala. Asik, panjang deh ceritanya. Karena ada yang nunggangin, ada yang mau nebeng tenar juga dalam kasus ini. Jadi gimana dong? Semuanya dikorek-korek. Tapi ingat guys, jejak digital tidak bisa dihapus, oke? Jadi kita ini dari sana aja. Kalau perlu kita pakai tes kejiwaan mulai sekarang. Aduh, kemarin kenapa nolak? Harusnya ya juga ya. Lucu. Parah. Ya udah, saya akan tetap pantau dan kalian harus ada di belakang saya semua ya guys. Thank you, bye bye. Aku kasih tahu sama kalian ya, dengar para pengacara, kalau klien Anda meminta bantuan jasa Anda harus
memberikan fasilitas yang luar biasa dan mengkondisikan klien tersebut untuk tidak banyak bertanya. Karena awam, tidak mengerti hukum, makanya you di-hire oleh klien Anda. Seperti itu. Nah sekarang kasusnya aja nggak beres-beres, gimana dong? Oke? Jadi saya minta, jangan cuma mau memperpanjang persoalan dan memperkeruh keadaan, tapi Anda yang di-hire oleh klien sebagai pengacaranya memberikan jalan dan memberikan advice atau nasihat yang benar, yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Karena kalau kembali lagi ke klien, ya klien nggak tahu bagaimana yang seharusnya, yang sesuai dengan hukum itu. Makanya kamu dibayar oleh klien. Oke? Kok malah berbalik menanyakan ini bagaimana? Terserah klien. Loh, kok aneh? Buat apa kamu digaji?